Kita semua kan sering ya, lihat genangan air habis hujan. Biasa aja kelihatannya, tapi gimana kalau saya bilang dari sebuah memo pemerintah yang kelihatannya biasa-biasa aja, ternyata ada petunjuk buat ngerti gimana genangan air itu nyambung ke kesehatan planet kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar cerita luar biasa itu. Pertanyaannya kedengaran simpel ya, tapi justru ini inti dari semua misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Siap. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat masalah yang ada di depan mata. Terus kita ungkap hubungan rahasianya sama iklim. Setelah itu, kita intip solusinya yang ternyata sederhana, lihat langsung contoh nyata keberhasilannya. Dan terakhir, kita tutup dengan sebuah filosofi yang jadi motor penggeraknya. Bagian 1. Semuanya berawal dari sesuatu yang kita lihat setiap hari. Aspal dan beton yang menutupi tanah di kota-kota kita. Nah, lihat deh kontrasnya di sini. Jauh banget kan? Tanah alami itu kan kodratnya kayak spons raksasa. Dia nyerap air. Tapi waktu kita tutup pakai aspal atau beton, kita seolah-olah ngasih lapisan anti air ke bumi. Hasilnya, air nggak bisa masuk, suhu jadi lebih panas, dan tanaman jadi susah hidup. Jadi, akibatnya langsung terasa. Ada dua masalah besar. Pertama, air yang nggak bisa meresap tadi lari kemana-mana. Jadilah banjir. Kedua, tabungan air kita di bawah tanah jadi nggak keisi ulang. Satu penyebab, tapi dampaknya double. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Ternyata ini bukan cuma soal genangan air atau banjir lokal aja loh, dampaknya jauh lebih besar dari itu. Pernah dengar istilah urban heat island? Ini dia konsep kuncinya. Karena nggak ada air dan tanaman yang bantu mendinginkan, kota-kota kita secara harfiah berubah jadi pulau panas. Aspal dan beton itu menyerap panas matahari dan menyimpannya, bikin suhu jadi makin gerah. Dan dari situ muncul lingkaran setan ini. Coba kita urut ya. Aspal bikin banjir. Buat nanganin banjir, kita pakai pompa. Pompa butuh bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar ini ngeluarin CO2. Dan CO2, seperti yang kita tahu, bikin pemanasan global makin parah. Gila kan? Semuanya berawal dari sepetak aspal. Nah, ini dia intinya. Ini poin yang paling penting buat kita ingat. Masalah drainase yang kelihatannya sepele di lingkungan kita, ternyata punya benang merah langsung ke krisis iklim global. Nggak kelihatan tapi nyata banget. Tapi jangan pesimis dulu, karena ada solusinya. Yuk kita kenalan sama pahlawan super dalam cerita ini, sumur resapan. Lihat deh betapa kerennya solusi ini. Sumur resapan ini langsung ngejawab semua masalah tadi. Dia kayak ngasih jalan tol buat air hujan biar bisa balik lagi ke tanah. Air tanah keisi lagi, tanaman jadi bisa tumbuh subur buat nyerap karbon, dan akhirnya kita jadi nggak perlu lagi pakai pompa-pompa yang boros energi. Ini metafora yang pas banget. Kalau aspal itu bikin bumi jadi kayak jas hujan, sumur resapan ini tugasnya bikin lubang-lubang di jas hujan itu, jadi bumi bisa bernapas dan menyerap air lagi, persis kayak spons. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat buktinya di dunia nyata. Gimana sih cara sebuah desa di Indonesia menerapkan solusi keren ini? Jadi, ceritanya datang dari desa Gondosari di Kudus. Ini adalah proyek CSR dari PT Sukun. Dengan tahu lokasi dan pelakunya, ceritanya jadi terasa lebih nyata kan? Dan yang hebat dari proyek ini, mereka nggak perlu nunggu skala raksasa untuk mulai. Mereka mulai dengan membangun 15 sumur resapan baru di sepanjang jalur jogging desa. 15! Ukurannya pun nggak ribet. Setiap sumur dalamnya cuma 1,5 meter. Dan ini dia bagian favorit saya. Biayanya terjangkau banget. Cuma sekitar Rp900.000 per sumur. Ini bukti kalau solusi yang berdampak besar itu nggak harus mahal. Jadi, apa rahasia suksesnya? Kolaborasi, keroyokan. Swasta kasih dana, pemerintah daerah dan provinsi bikin aturan yang mendukung, dan yang paling penting, masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Ini contoh kerjasama yang sempurna. Di bagian terakhir ini, kita coba gali lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal teknis, tapi tentang motivasi di baliknya, tentang sebuah filosofi. Filosofi ini datang dari pendiri PT Sukun, Mek Wartono. Sebuah frasa dalam bahasa Jawa yang singkat, tapi maknanya dalam banget. Urip iku urup. Yuk, kita bedah. Urip itu artinya hidup. Dalam konteks ini, kita bisa artikan sebagai keberlanjutan. Sedangkan urup itu artinya menyala atau memberi terang. Ini melambangkan tanggung jawab kita untuk memberi manfaat buat sekitar. Jadi, urip iku urup itu ngajarin kita kalau hidup itu ya harus berguna. Keberlanjutan itu bukan cuma pasif bertahan, tapi aktif bertindak, menjaga dan mencerahkan lingkungan kita. Keren banget kan konsepnya?
Oke, jadi apa rangkumannya? 1. Masalah yang kelihatannya sepele kayak genangan air, ternyata akarnya nyambung ke krisis iklim. 2. Solusi hebat nggak harus mahal dan rumit. Sumur resapan adalah buktinya. Dan 3. Kunci utamanya adalah gotong royong. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Setelah lihat gimana sebuah desa bisa bikin perubahan, coba deh kita renungkan. Kira-kira solusi sederhana apa ya yang sebenarnya sudah ada, tersembunyi tepat di bawah kaki kita, di lingkungan kita masing-masing?